Sekarang saya akan menjelaskan tentang klasifikasi moluska. Yang pertama adalah Polyplacophora, dikenal dengan nama chiton. Polyplacophora memiliki panjang 3 mm sampai 4 cm, lonjong dan pipi dorsoventral, berwarna gelap, memiliki 8 keping cangkang pipi yang tersusun seperti genting, radula yang besar, kaki lebar dan datar, dan tidak memiliki mata dan tentakel. Alat ekskresi berupa sepasang nefridium yang besar. Alat indera berupa organ subradula aesthetes untuk mendeteksi makanan. Alat reproduksi bersifat gonokoris. Pembuahan terjadi di luar ataupun di dalam tubuh induk. Telur disimpan dalam rongga mantel. Telur menetas menjadi larva trokover yang berenang bebas, lalu turun ke substrat dan bermetamorfosis menjadi anak chiton. Terdapat 800 spesies chiton yang teridentifikasi, antara lain Lepidopleurus, chiton sp, dan Chaetopleura. Yang kedua, ada Pelychipoda, dikenal sebagai kerang remis tiram caging atau scallop, hidup bebas, komensalisme, parasit di laut ataupun di air tawar. Pelychipoda memiliki tubuh pipi secara lateral, cangkang terdiri dari 3 lapisan, ukurannya 2 mm sampai lebih dari 1 cm, puncak cangkang disebut umbo, tidak memiliki kepala, dan garis-garis melingkar di sekitar umbo menunjukkan pertumbuhan cangkang. Cangkang tersusun dari 3 lapisan, yaitu periostracum, prismatik, dan nacreas. Di bawah cangkang ada epitel mantel. Di antara epitel mantel dan nacreas terdapat rongga berisi cairan ekstrapaleal. Bila benda masuk ke cairan ekstrapaleal tersebut, maka akan mengendap dan menjadi lapisan-lapisan mutiara. Makanan bersama air masuk melalui sifon air masuk atau sifon inhalan. Air yang telah disaring oleh lembaran insa akan keluar melalui sifon air keluar atau sifon eksalan. Sisa makanan dibawa ke usus ke rektum kemudian dikeluarkan melalui sifon eksalan. Alat indera merupakan tentakel, sepasang statotista, ocelli untuk mendeteksi cahaya, osphradium, lalu alat reproduksi dengan gonokoris atau hermafrodit. Pembuahan terjadi secara eksternal yang menghasilkan larva trokofor yang bermetamorfosis menjadi kerang muda. Terdapat sekitar 20.000 spesies Pelychipoda, antara lain Pinctada margaritifera, Anodonta, dan Lithophaga. Lalu yang ketiga ada gastropoda, dikenal sebagai siput atau keong. Dia hidup ada yang ektoparasit atau endoparasit dan ada yang herbivor ataupun karnivor. Gastropoda memiliki cangkang berbentuk rojot atau tabung, terdiri dari 4 lapisan, bernapas dengan insang sejati, insang sekunder, permukaan tubuh atau paru-paru, dan memiliki telapak kaki datar dengan silia dan berbagai sel kelenjar yang menghasilkan lendir. Cangkang terdiri dari periostracum, prismatik, lamella, dan nacre. Gastropoda memiliki ganglion otak dan benang syaraf. Alat indera berupa mata, tentakel, osphradium, dan statotista. Alat ekskresi berupa protonefridium. Dan untuk alat reproduksi secara gonokoris atau diesis. Terdapat sekitar 60.000 spesies gastropoda, antara lain Acantina, Vaginula, dan Limnaea.
Lalu, yang keempat ada kelas Scaphopoda, disebut juga siputaring, hidup memendamkan diri pada pasir atau lumpur di laut. Scaphopoda berwarna putih atau kekuningan, ukurannya 4 mm 3-6 cm, memiliki rahang dan radula, tidak memiliki mata ataupun tentakel, tidak memiliki insang, dan tidak memiliki jantung. Pertukaran udara terjadi pada permukaan mantel. Peredaran darah merupakan sistem sinus darah karena tidak memiliki jantung. Alat ekskresi berupa nefridium, alat reproduksi bereproduksi secara gonok. Pembuahan terjadi secara eksternal, menghasilkan larva trokover yang berenang bebas, kemudian menjadi larva veliger, dan bermetamorfosis hingga menjadi anak Scaphopoda. Terdapat sekitar 350 spesies, antara lain Dentalium. Lalu yang kelima ada Cephalopoda, dikenal sebagai cumi-cumi dan gurita, dan mereka ini hidup di laut. Cephalopoda tidak memiliki cangkang luar kecuali Nautilus. Ukuran bervariasi, memiliki gaya dorong jet untuk memburu mangsa, melihatan tajam dan memiliki tentakel. Sistem pernapasan yaitu insang atau seluruh tubuhnya. Peredaran darah tertutup atau darah mengalir ke pembuluh. Alat ekskresi berupa nefridium, alat indera yaitu adalah mata yang berkembang biak, dan statocista. Alat reproduksi bereproduksi secara seksual dan gonokoris. Sperma dilindungi kapsul bernama spermatophor, dan semua cephalopoda memiliki kantong tinta, kecuali Nautilus. Cairan tinta memiliki pigmen melanin berwarna coklat atau hitam. Dalam keadaan bahaya, tinta dikeluarkan melalui anus dan keluar tubuh melalui corong atau sifon, sehingga air di sekitarnya menjadi gelap. Kulit cephalopoda mengandung kromatofor berwarna kuning, jingga, merah, hitam, dan biru. Contoh dari spesies cephalopoda antara lain Nautilus pompilius, Sepia officinalis, dan Lollipop. Trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the... Terima kasih atas perhatiannya.